أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha 'indahu 'ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham ila akhiril ayah. Shadaqallahul 'adzim. Sidang Jumat rahimakumullah, karunia dan nikmat Allah tentu tak terhitung adanya. Terlebih nikmat iman yang insyaAllah akan menghantarkan orang-orang beriman kelak ke dalam surganya tidak semiliar setriliun tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kiranya nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Semoga kita bagian dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia dan Allah muliakan, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman yang terus berupaya meneruskan risalah perjuangannya, tentu dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tak lupa khotib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada hadirin pada umumnya, agar kiranya iman dan takwa menjadi motor penggerak dalam setiap kehidupan. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Perintah Allah dan Rasulnya kita kerjakan dengan penuh kefahaman, keinsapan, keikhlasan, sehingga tidak ada beban dan keterpaksaan. Yang ada adalah kenikmatan. Seraya tentu larangan-larangan Allah dan Rasulnya kita jauhi, karena pasti mudarat buat kita di dunia terlebih di akhirat nanti. Izinkan khotib pada kesempatan khutbah siang kali ini menyampaikan topik khutbah 5 rahasia atau 5 ilmu yang hanya Allah saja yang tahu. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, hanya pada sisi Allah, ilmu, yaitu pengetahuan atau rahasia, as-sa'ah, tentang datangnya hari kiamat. Jadi rahasia atau ilmu yang hanya Allah saja yang tahu. Walaupun manusia dengan segala ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah sedemikian canggih, bahkan konon secara populatif sudah lebih dari 7 miliar. Seandainya seluruh ilmu manusia yang 7 miliar itu dikumpulkan, maka hanyalah setetes saja dibandingkan dengan ilmu Allah yang laksana lautan luas tanpa batas. Rahasia atau ilmu yang hanya Allah saja yang tahu yang pertama adalah as-sa'ah, datangnya hari kiamat. Siapapun adanya, tidak ada yang diberitahu oleh Allah perihal tentang datangnya hari kiamat. Beberapa waktu yang lalu ada berita bahwa tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 katanya akan kiamat. Sampai hari ini tidak terjadi kiamat. Ada lagi berita tanggal 20 bulan 2 tahun 2020 katanya akan terjadi kiamat. Sampai hari ini belum ada yang terjadi kiamat. Kenapa demikian? Karena hak otoritas yang mengetahui kapan kiamat itu datang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berita dari siapapun yang menyatakan bahwa kiamat akan datang tahun sekian, bulan sekian, bahkan minggu dan hari sekian, wajib kita tolak karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an adanya. Yang kedua, rahasia atau ilmu yang Allah saja yang tahu adalah wa yunazzilul ghaitsa, turunnya hujan. Mendung tidak selamanya hujan. Bisa jadi
di BNI BSD ini panas begitu terik, tapi radius 2 km di sana hujan. Bisa jadi kebalikannya, radius 2 km dari BNI ini hujan, lalu kemudian di tempat sana terjadi panas yang begitu terik adanya. Kenapa demikian? Karena yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rahasia Allah itu adalah wa ya'lamu ma fil arham. Apa yang terjadi pada rahim seorang wanita, seorang suami istri yang sudah menikah dengan sah, tentu dia berikhtiar meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Tetapi yang bisa memastikan suami istri itu punya keturunan atau tidak bukan dokter dan bukan manusia. Yang memastikan apakah sang suami istri punya keturunan atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling tahu rahim seorang wanita adalah Allah, dan yang menentukan jenis kelamin juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dokter dengan USG-nya itu diketahui setelah beberapa bulan kemudian. Kemudian yang ketiga, yang hanya Allah saja yang tahu adalah wa ya'lamu ma fil arham wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu yang namanya manusia tentang nasib dirinya dan nasib orang lain besok itu bagaimana. Tentang nasib itu hanya Allah saja yang tahu. Jangankan tahun depan, jangankan 5 tahun yang akan datang, besok saja kita tidak ada yang tahu nasib kita bagaimana. Yang tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa di dalam Islam ramalan nasib tidak diberikan ruang. Rasul memberikan warning yang cukup keras dalam hadis riwayat Imam Muslim, man ata'arrafa fasa'ala an syai' fayuqbal fala tuqbal salatu 40 ayyam. Siapa yang datang ke tukang ramal nasib lalu dia bertanya tentang sesuatu, 40 hari 40 malam salatnya atau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ahmad juga Rasulullah bersabda, man atakahina, siapa yang datang kepada seorang dukun lalu fasa'ala an syai', lalu dia bertanya akan sesuatu kepada si dukun tersebut, fasaddaqa bima yaqul, lalu dia membenarkan si dukun tersebut, fayukadzibu bima unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendustakan apa yang sudah Allah turunkan kepada Rasulullah, alias dia tidak mengimani Al-Qur'an sebagai bagian dari salah satu dari rukun iman. Sidang Jumat rahimakumullah, yang kelima yang merupakan rahasia atau pengetahuan yang hanya Allah saja yang tahu adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia mengetahui di bumi mana dia mendapati kematiannya. Syekh Ali Jabir asli kelahiran Madinah, tapi beliau wafat di Jakarta. Sebaliknya, orang tua kita, ulama kita, Kiai Haji Maimun Zubair asli orang Rembang, tapi beliau wafat di tanah Mekah. Bapak Presiden Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta, wafat di Jakarta, dan seterusnya dan seterusnya. Karena yang paling penting bukan di mana matinya bagi orang beriman. Yang paling pokok dan yang paling penting adalah apa yang sudah kita persiapkan apabila Israel datang menjemput nyawa kita, lalu ruh kita terpisah dari jasad dan badan kita. Mudah-mudahan dengan memahami 5 rahasia yang hanya Allah saja yang tahu, tauhid dan akidah kita semakin kuat adanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabiy qadiman faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويقاضي الحاجة اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفحشاء والغضب والأدب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر